Halo guys, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan mengenai apa itu pengadaan barang dan jasa, prinsip, hingga ke contoh kasusnya. Jangan lupa disimak ya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dulu nih definisi pengadaan barang dan jasa. Jadi, pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dari sebuah instansi. Untuk prosesnya, dimulai dari perencanaan yang matang hingga mencapai satu tujuan yang diinginkan. Dan proses ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Setelah mengetahui definisi pengadaan barang dan jasa, teman-teman juga harus paham nih, prinsip apa saja sih yang terdapat dalam pengadaan barang dan jasa? Jadi, terdapat 7 prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, efisien. Dalam pengadaan barang dan jasa, harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, efektif. Dalam pengadaan barang dan jasa, artinya dengan sumber daya yang tersedia, diperoleh barang atau jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya. Yang ketiga, transparan. Dalam pemberian informasi yang lengkap mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, serta penetapan calon penyedia barang dan jasa yang bersifat terbuka. Yang keempat, terbuka. Dalam pengadaan barang dan jasa, harus terbuka bagi penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan. Yang kelima, bersaing. Dalam pengadaan barang atau jasa, dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara dan memenuhi syarat. Yang keenam, adil. Dalam pengadaan barang dan jasa, tidak bersifat diskriminatif dan bersifat adil. Pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah terhadap pihak manapun. Yang ketujuh, akuntabel. Dalam pengadaan barang dan jasa, berarti bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang atau jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika dan ketentuan peraturan yang berlaku. Berikut kami berikan contoh untuk kasus pengadaan barang dan jasa. Kasus yang pertama ada kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah adalah ex-gubernur Sulawesi Selatan yang terjaring OTT atau operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Nurdin Abdullah didakwa menerima suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel. Kronologi tangkap tangan diawali dari informasi masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara. Nurdin terbukti menerima suap dari Agung Sucipto selaku pemilik PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba yang meminta agar perusahaannya mendapat proyek pemerintahan. Ada beberapa prinsip pengadaan barang dan jasa yang dilanggar, antara lain melanggar prinsip adil, terbuka, bersaing, dan melanggar prinsip transparan. Adapun dampaknya ialah, yang pertama, negara mengalami kerugian hingga puluhan miliar. Yang kedua, merugikan perekonomian negara dan merampas hak rakyat. Yang ketiga, korupsi politik mempunyai dampak besar, yaitu merusak tatanan sosial, ekonomi, juga merusak sistem politik. Keempat, proses pengadaan barang dan jasa menjadi tidak efisien dan lebih mahal bagi masyarakat. Yang terakhir, hilangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah serta adanya ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di daerah. Adapun solusinya ialah pengelola pengadaan barang dan jasa harus secara aktif menghilangkan hal-hal yang menghambat terjadinya persaingan yang sehat. Kemudian menghindari terjadinya konflik of interest. Kemudian memperbaiki partai dan pendanaan partai. Kemudian perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Harus ditegakkannya prinsip non-diskriminatif secara ketat. Kemudian bagi pejabat pengelolaan dalam pengadaan barang dan jasa, dilarang menerima hadiah, fasilitas, keuntungan atau apapun yang diduga ada kaitannya dengan pengadaan yang sedang dilakukan, dan juga informasi yang diberikan harus akurat dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, para petugas pengelola harus dibagi kewenangannya dan tanggung jawabnya. Kasus yang kedua yaitu kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi proyek penerapan EKTP merupakan salah satu contoh kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
Kerugian negara akibat kasus korupsi EKTP ini cukup besar karena mencapai 2,3 triliun dari dana total proyek yang dianggarkan sebesar 5,9 triliun, yang artinya sekitar 50% dana EKTP telah dikorupsi. Sebagaimana kasus PBJ yang banyak terjadi, kasus EKTP atau KTP elektronik juga melibatkan banyak pihak baik dari swasta selaku pemenang atau pemegang tender maupun pemerintah yang kemudian melakukan persekutuan dengan pihak pemegang tender proyek tersebut. Adapun prinsip-prinsip yang dilanggar dari kasus ini, yakni efektif, akuntabel, transparan, terbuka, dan adil. Selanjutnya kita lihat dampak dari kasus tersebut. Dampak yang pertama itu merugikan negara, di mana negara mendapatkan kerugian sekitar mencapai 2,3 triliun. Lalu yang kedua, menghancurkan upaya negara dalam memperbaiki sektor identitas kependudukan nasional. Lalu yang ketiga, masyarakat kesulitan mendapat fasilitas pelayanan publik karena terkendala tidak memiliki EKTP. Lalu yang terakhir itu mengenai hal demokrasi. Masyarakat harus absen menggunakan EKTP untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Solusi dari kasus ini yang pertama adalah keterbukaan. Artinya tidak ada yang ditutupi dalam penerapan proyek KTP elektronik. Karena tidak adanya keterbukaan menjadi pemicu oknum melakukan kecurangan. Nah, kemudian perbaikan pembahasan anggaran yang lebih teliti lagi, di mana diyakini bisa mencegah terulangnya kasus korupsi. Anggaran seperti dalam kasus KTP elektronik yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 triliun. Selanjutnya itu dengan melakukan supervisi terhadap proyek-proyek strategis dan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara yang langsung dilakukan oleh KPK. Mungkin segitu dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. So, thank you for watching. Bye!